Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada kegiatan layanan bimbingan klasikal khusus kelas 9 yang mana pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas tentang bagaimana nanti ketika setelah lulus SMP mau lanjut ke SMA atau SMK. Nah, pertanyaan itu pasti penting. Kenapa? Karena kita jangan sampai salah pilih jurusan atau salah pilih jenjang. Misalkan, aduh aku tuh maunya ke SMK tapi tiba-tiba kok ke SMA. Nah, itu jangan sampai hal tersebut terjadi. Karena bagaimanapun juga tadi jurusan di SMA atau jurusan di SMK itu perlu kita pertimbangkan dengan sebaik dan juga seoptimal mungkin. Oke. Nah, tentu kita harus tahu gitu ya, setelah minggu kemarin kita mengisi angket tentang beberapa alternatif dan juga beberapa pilihan sebagai gambaran awal tentang lanjutan ke SMA atau SMA. Nah, hasil angket minggu kemarin itu dari 28 siswa yang mengisi itu ada 57,3% yang meneruskan ke SMK dan ada 39% yang meneruskan ke SMA. Itu artinya dari 80 siswa itu lebih banyak cenderung memilih ke SMK gitu. Kemudian program yang diminati ini khusus untuk SMA itu kebanyakan IPS gitu ya, kebanyakan IPS dan juga ada 31 yang memilih program IPA. Ini mungkin beberapa anak yang tidak mau diribetkan dengan eksak dengan hitung-hitungan gitu ya. Kemudian dari SMK ini ada beberapa persen ya, kalau dari jurusan ini sangat bervariatif sekali. Ini kebanyakan yang dari 50 tanggapan yang memilih SMK ada 16,4% itu lebih memilih kepada akuntansi dan juga keuangan gitu. Nah, sekarang kita bahas apa sih bedanya SMA dan SMK itu? Ini menjadi pertanyaan yang tentu sering ditanyakan orang, apalagi yang belum merasakan SMA itu seperti apa, SMA seperti apa, atau MA itu seperti apa. MA itu madrasah aliyah ya. Jadi ini lebih fokus, biasanya kalau madrasah aliyah itu lebih fokus kepada pendidikan agama yang diumumkannya. Nah, sekarang kita bahas apa bedanya. Nah, pertama bedanya kalau dari segi kurikulum, SMA itu biasanya lebih banyak atau lebih dominan pembelajarannya itu lebih banyak materi daripada praktek gitu. Nah, ini berbanding terbalik dengan pembelajaran di SMK. Di mana SMK itu lebih mengutamakan kepada praktek daripada teoritis. Gitu. Artinya kalau di SMA itu lebih banyak materi, artinya biasanya banyak yang dipelajari. Kalau SMK biasanya lebih kepada keahlian khusus, sehingga materi-materinya pun biasanya terbatas karena tadi lebih terfokus kepada materi-materi khusus yang dijadikan atau yang kalian pilih jurusannya gitu. Nah, yang kedua, jurusan. Dari segi jurusan biasanya kalau SMA sekarang itu biasanya ada dua. Kalau dulu ada tiga, ada bahasa. Sekarang itu biasanya cenderung kepada IPA atau IPS gitu. Nah, biasanya kalau anak IPA tuh lebih condong kepada yang siswa-siswa yang relatif lebih suka kepada eksak gitu ya, lebih kepada seperti matematika atau IPA dan sebagainya. Kalau IPS biasanya lebih kepada sosial atau humaniora. Nah, kemudian di SMK, ini di SMK itu jurusannya sangat banyak sekali gitu ya. Mohon maaf apabila tidak bisa tampilkan secara satu persatu untuk jurusannya, tapi yang jelas SMK itu lebih banyak pilihan programnya. Jadi contohnya misalkan ada otomotif, akuntansi, tata busana, teknik, gambar, dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali jurusan yang bisa kalian pilih kalau di SMK. Kalau di SMA biasanya hanya 3, IPA, IPS, atau bahasa. Nah, untuk peluang kerja, gitu ya, ngomong-ngomong kalau peluang kerja itu sebetulnya ya tadi untung-untungan. Tergantung bagaimana etos kerja kita baik tidak. Kemudian ya tadi kembali kepada apakah kita ditakdirkan untuk kerja di situ atau tidak. Gitu ya. Tapi, nah tentu untuk saat ini kan kita bisa ambil contoh, gitu ya.
Gojek itu dulu bukan suatu profesi yang luar biasa. Karena apa? Karena dulu itu belum secara digital. Jadi untuk ojek itu sekarang yang dulu itu masih masih terbatas. Nah, kalau sekarang kita lihat ojek itu seperti perusahaan yang luar biasa, yang gede gitu, yang besar, yang ditunjang dengan digital, dan itu tidak terbayang sebelum-sebelumnya. Nah, begitu. Ya, itu artinya ada beberapa khas pekerjaan yang memang dibutuhkan skill dan juga peluang-peluang tertentu. Nah, dari SMA ini biasanya kalau kalau lulusannya itu secara khusus relatif kecil. Kenapa? Karena biasanya dari SMA ini apa yang dipelajari kan umum biasanya gitu ya, yang dipelajari kan umum, sehingga siswa SMA tidak apa ya, bukan bukan berarti meremehkan, tapi memang untuk keterampilan biasa tidak sedikit yang punya keterampilan khusus dalam bidang tertentu. Tapi biasanya lebih jelas kalau kalau SMA ini biasanya diarahkan untuk kuliah, untuk studi lanjutannya itu kuliah, tidak ada usul untuk dunia kerja. Nah, ini berbeda dengan SMA, SMK biasanya. Kalau SMK karena memang fokus awalnya untuk kerja, biasanya jadi ketika lulus SMK, anak lulusan SMK itu sudah siap kerja gimana pun gitu. Tapi tadi kembali kepada anak itu, kepada kita, apakah kita nanti mau lanjut kerja itu ya dengan berbagai skill yang sudah kita pelajari, atau misalnya nanti bisa kuliah, bisa tentu bisa gitu ya. Jadi bisa. Namun biasanya kalau dari SMK itu untuk pemilihan kuliah biasanya tertentu, jadi terbatas gitu. Beda dengan SMA. Kalau SMA karena yang dipelajari itu banyak, sehingga materi-materinya kan secara otomatis banyak yang dikuasai gitu. Tapi kalau SMA biasanya, kalau SMK biasanya terbatas gitu. Nah, kemudian karakter lulusannya gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan bahwa SMA itu akan dibentuk menjadi lulusan yang memiliki kapasitas wawasan yang lebih luas. Jadi tidak terbatas. Kalau SMK biasanya menjadi seorang yang pengetahuannya tidak begitu luas, tidak begitu umum, tapi dia akan profesional dalam bidang tertentu. Misalkan dia akan jago dalam bidang akunting, atau misalkan dia jago dalam bidang profesional dalam bidang teknik atau apa, atau perkantoran atau apa. Jadi dia memang tidak memiliki wawasan yang luas dalam bidang hal lain, tapi dia memiliki satu wawasan yang luas dan juga dia profesional dalam bidang tertentu. Begitu itu perbedaannya. Nah, biasanya kemudian dalam masa pendidikannya gitu ya. Nah, biasanya kan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA sama 3 tahun gitu ya. Nah, untuk SMK, tapi SMP ini ada 4 tahun. Ada 4 tahun itu sesuai dengan beberapa beberapa informasi terakhir. Namun demikian rata-rata karena mungkin nanti berbentur dengan PPDB biasanya lebih lebih cenderung kepada 3 tahun gitu ya. Namun karena biasanya SMK ini berbagai hal harus ada praktek dan sebagainya, sehingga biasanya untuk belajar di lingkungan kelas itu lebih cenderung sedikit gitu. Jadi lebih banyak di apa PPL atau PKL ya, PKL di mall atau di apa gitu. Jadi sehingga pembelajaran di dalam kelas lebih cenderung sedikit, nah lebih banyak belajar di lingkungan atau di tempat-tempat magang begitu. Oke. Nah, tempat belajarnya tadi SMA itu biasanya lebih sering belajar di dalam kelas gitu ya. Ya adapun mungkin beberapa kali itu mungkin study tour atau study banding itu ke sekolah-sekolah lain yang mungkin itu juga relatif singkat atau relatif sedikit waktunya. Kalau SMK biasanya lebih difokuskan untuk siswa itu lebih difokuskan untuk setidaknya mengenal dunia kerja itu seperti apa gitu ya. Makanya ada PKL di industri, ada PKL di mall-mall, jadi biar itu supaya seperti apa sih akunting itu, seperti apa sih dunia industri itu. Nah, begitu. Jadi lebih lebih banyak itu di luar kelas. Jadi mereka lebih banyak untuk belajar di tempat industri dan sebagainya. Nah, ini tadi jadi untuk prospek studi lanjut dari SMA ini lebih luas karena kalau kuliah bisa ngambil beberapa jurusan gitu ya. Jadi ini lebih luas karena tadi materi yang dapat itu sangat umum, sangat luar, tapi tidak mendalam gitu. Tapi kalau SMK biasanya terbatas sedikit tapi sangat mendalam. Itu yang bedanya. Nah, ini yang
yang terakhir yang harus kita perhatikan dalam memilih studi lanjutan. Gitu. Karena apa? Karena kita akan sering dihadapkan dengan berbagai hal. Kita hidup ini tidak hanya sendiri gitu ya. Ada orang tua yang masih membiayai kita. Gimana pun juga kita masih butuh biaya dari orang tua. Kita saat ini belum bisa dikatakan orang yang mampu membiayai kita sendiri. Kecuali mungkin nanti ada beberapa orang yang punya bakat tertentu dan juga punya keunikan tertentu sehingga dibiayai oleh orang lain atau oleh pemerintah. Gitu. Nah, apa saja yang harus diperhatikan? Gitu ya. Yang pertama, perhatikan minat dan bakat. Ya. Bagaimanapun juga kita punya minat, kita punya bakat, kita punya something, gitu ya. Kita punya sesuatu yang ini yang berbeda dengan orang lain. Ya, Bapak dengan kalian itu tentu berbeda. Bapak bisa apa, kalian bisa apa, dan itu harus kita gali. Makanya minat bakat ini harus kita telusuri dari sekarang. Minat kita apa sih? Bakat kita apa sih? Makanya salah satu untuk menggali bakat itu kita ya ikut kegiatan eskul, kita aktif di kelas dan sebagainya. Sehingga minat dan bakat kita akan semakin tergali dan juga semakin tahu, oh saya tuh punya kelebihan ini loh, saya tuh punya kekurangan ini. Nah dari kekurangan dan kelebihan itu kita bisa belajar. Kita bisa tahu, oh ternyata saya bisa ini, ternyata saya kalau jadi ini saya ternyata kayaknya nggak bisa deh. Saya kalau jadi itu sepertinya saya nggak bakalan mampu deh. Nah dari situ kita bisa belajar gitu. Nah yang ketiga, kita harus tahu cita-cita kita itu apa. Jangan sampai saat ini kita tidak tahu cita-cita kita itu apa. Ada yang jadi TNI, jadi guru, jadi polisi, jadi apa, jadi dokter dan sebagainya. Atau jadi programmer, jadi YouTuber, jadi apa. Nah, dari sekarang kita harus tahu cita-cita kita itu apa. Kalau misalkan mau jadi dokter, yang dipelajari apa? Banyak. Tentu masalah eh, masuknya harus masuk jurusan yang sesuai. Di dalamnya kita harus belajar IPA, belajar dan sebagainya. Kita harus jadi apoteker. Kemana kita harus masuk? Berarti ke SMK. Jurusan apa? Jurusan ada apoteker dan sebagainya. Ya, kalau atau misalkan kita mau jadi apa namanya? Jadi chef atau apa gitu ya. Nah, kita berarti harus masuk apa ke SMK jurusan apa? Misalkan tata boga. Atau kita mau buka bisnis, jadi bisnismen gitu ya. Nah, berarti apa kita harus misalkan kita coba ambil jurusan bisnis dan sebagainya. Jadi kita harus tahu cita-cita kita apa. Jadi jangan sampai kita cita-cita kemana terus yang kita pilih kemana. Itu tentu apa namanya menjadi hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita salah pilih jurusan dan juga jangan sampai kita salah pilih nyangka. Yang berikutnya yang terakhir, gitu ya. Yang keempat, kita harus tahu kemampuan kita, gitu ya. Karena apa? Karena gini, gitu ya, kemampuan tuh banyak sekali, kemampuan diri kita, kesiapan kita, kemudian yang lebih penting adalah kemampuan keuangan kita. Gitu ya. Bagaimanapun juga sekolah di Indonesia itu tidak murah. Perlu biaya, biayanya banyak. Biaya nanti bulanan, belum biaya jajan dan sebagainya. Itu perlu kita pertimbangkan. Jarak dari rumah ke sekolah itu sangat sangat menentukan. Per hari kita jajan berapa sih? Kemudian untuk bayar SPP berapa sih? Nah, itu harus kita pahami bersama. Jangan sampai karena kita egonya ke sini tapi tidak memperhitungkan kemampuan kita tadi ya bahaya gitu. Jangan sampai nanti kita di tengah jalan mandek gara-gara kehabisan biaya. Syukur-syukur kalau misalkan memang kalian punya potensi untuk menjaring beasiswa di sekolah. Contohnya ada beasiswa kalau misalkan di sekolah itu ikut atlet poli, ikut apa olimpiade apa. Biasanya kan ada gratis, bahkan ada yang dari awal sampai akhir biasanya digratiskan. Karena apa? Karena ya gimana pun juga kita sekolah butuh seragam, ya perlu seragam dan itu biasanya bayar. Gimana pun juga bayar gitu. Jadi kemampuan kita harus perhatikan. Walaupun biasanya privilege itu kan berbeda, gitu ya. Pak Nadine dengan kita berbeda, walaupun misalkan ya mengakuinya dulu orang-orang sama biasa, tapi kan beda gitu ya. Jadi kita harus tahu, harus paham betul kemampuan kita sejauh mana. Jangan sampai kita mengenakan apa namanya ini ego yang luar biasa,
tapi kita tidak mengukur nanti apakah kita sanggup atau tidak. Makanya kita harus perhatikan gitu. Kita ngobrol dengan orang tua, kemudian jangan lupa minta saran kepada guru, karena gimana pun juga guru merupakan orang-orang yang pernah ngalamin bagaimana masuk SMA, ngalamin bagaimana masuk SMK, kemudian bagaimana ngalamin kuliah. Tentu dari hal-hal tersebut bisa berbagi dengan kalian, bisa sharing dengan kalian tentang kesulitan-kesulitan atau hal-hal yang harus dilakukan gitu ya, biar nanti kita tidak salah langkah ketika kita memilih sekolah lanjutan. Kita sampai selesai, tidak mandek. Itu ya. Jadi terakhir, jangan sampai kita salah melangkah. Dari sekarang kita siapkan, kita nanti harus masuk SMA atau SMK. Nah, jangan lupa dilihat-lihat lagi rapotnya. Jangan sampai kita mau masuk IPA SMA tapi nilai matematika, nilai IPA-nya kecil gitu. Jadi perhatikan dulu. Karena biasa sudah ketahuan dari sekarang kita ini punya skill dalam bidang apa. Itu ya, lihat nilai bahasa Indonesia-nya berapa, nilai IPS-nya berapa, dari semester 1 dilihat, coba nanti dirata-ratakan kalau perlu. Katanya berapa, nanti biasanya yang paling gede, itu biasanya lebih, oh ini ternyata saya tuh mahir dalam bidang keagama. Oh berarti kalau misalkan saya secara, tadi lihat nilai raport juga bagus, nilai agamanya, kemudian ternyata saya juga minat bakat, saya jago misalkan apa dalam atau punya tahfidz hafalan gitu ya, atau misalkan ceramah, bisa ceramah dan sebagainya, itu nanti mungkin bisa jadi itu lebih condong minat kalian kepada nanti bisa masuk di MA atau di madrasah aliyah, karena itu biasanya lebih cenderung kepada siswa-siswa yang memiliki minat bakat dalam bidang agama yang luar biasa gitu. Jadi nanti bisa dikembangkan. Nah, mudah-mudahan nanti bisa jadi prestasi, kan bisa diganti tuh prestasi nanti bebas SPP, bebas apa gitu ya. Jadi harus disiapkan dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin dari sekarang. Gitu ya. Mumpung sekarang kita PJJ, kita tidak banyak kegiatan keluar. Nah, sekarang kita berpikir sambil cari-cari nanti dari sekarang. Oh, ini SMA ini ternyata kelebihan ini. Minimal kita tahu dulu aja jurusannya apa gitu ya, kalau SMK jurusannya apa, kemudian biayanya berapa gitu. Karena gimana pun juga biasanya suka dicantumkan, atau kalau perlu datang ke sekolahnya minta bantuan ke pihak pihak kesiswaan atau humas, tanya nanti biayanya berapa gitu kalau dari sini. Tapi perhatikan juga jaraknya, jangan sampai kita kejauhan dari rumah. Kalau kejauhan nanti untuk kos biaya atau biaya dari rumah ke sekolah kan perlu ongkos. Nah itu harus diperhatikan. Itu saja untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kalian juga diberi kemudahan gitu ya, terutama yang sampai saat ini masih belum jelas mau ke sekolah di mana, SMA atau SMK. Nah dari sekarang mudah-mudahan segera diberi pencerahan biar nanti kita dengan tepat untuk memilih sekolah lanjutan. Ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.